adik-adik. Nah, kembali lagi nih dengan kakak di video yang kedua kakak, yaitu video PPL 1 mengajar sekolah hari Minggu. Nah, di sini kakak ingin bertanya nih, apa kabarnya hari ini? Kabar baik ya. Kakak juga berharap kabar kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Nah, dalam video kali ini kakak kembali mengajak adik-adik semua dalam beribadah sekolah hari Minggu. Nah, tema pada yang kedua ini kakak ambil yaitu siapakah Yesus? Nah, sekarang kakak ingin bertanya nih, di sini adik-adik semua sudah menjaga kesehatan? Sudah ya? Oke, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kakak mengingatkan kita semua untuk selalu cuci tangan, untuk selalu jaga kesehatan kita, dan adik-adik juga harus mentaati peraturan yang sudah bapak atau ibu adik-adik berikan. Gak boleh keluar rumah ya kalau nggak penting. Terus kita pakai masker nih kalau kita di tengah orang banyak ya. Oke nih, nah sekarang kakak mau perkenalkan diri lagi ya. Takut nantinya adik-adik semua ada yang nggak kenal sama kakak lagi. Nah, kakak akan memperkenalkan diri kakak ya. Perkenalkan nih, nama kakak adalah Yeni Sutriani. Kakak sering dipanggil Yeni. Nah, kakak merupakan mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri di Palangkaraya. Kakak mengambil program studi teologi Kristen dan di sini kakak akan membuatkan video mengajar sekolah hari Minggu ya. Nah, ini adalah video yang kedua kakak. Nah, ini merupakan tugas PPL 1 kakak ya. Nah, kakak juga mohon bantuan dari adik-adik semua dan teman-teman semua memberikan support untuk kakak agar kakak lebih semangat lagi berkarya untuk mengajar sekolah hari Minggu dan bersama-sama memberitakan kabar baik untuk kita semua. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah kita ya adik-adik. Nah, sebelumnya adik-adik semua bisa duduk atau berdiri, yang penting kita diam dan kita memuji Tuhan ya. Oke, sekarang kakak akan bawa kita dalam ibadah. Nah, sebelum kita beribadah, kita menyanyi satu buah lagu nih. Lagu apa? Kita nyanyi satu buah lagu ya. Lagu di kepak-kepakan sayapnya. Adik-adik bisa? Oke, kakak undang bangkit berdiri ya. Kita nyanyi sambil menggerakkan badan kita dan kita menggerakkan gaya-gaya kita ya. Nah, kakak bawakan kita dalam lagu di kepak-kepakan sayapnya. 1, 2, 3. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan pinggulnya, agar badan sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Diayun-ayun kaki kiri, diayun-ayun kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, ser goyang kanan, ser putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, ser goyang kanan, ser putar ke kiri, putar ke kanan. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan pinggulnya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Diayun-ayun kaki kiri, diayun-ayun kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Senggol kiri, ser senggol kanan, ser putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, ser goyang kanan, ser putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, ser goyang kanan,
Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, wah luar biasa ya. Bersemangat sekali nih adik-adik semua. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita dengan berdoa ya adik-adik. Nah, kakak pimpin kita semua di dalam doa dan adik-adik mengikuti gaya kakak, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat bersama-sama memuji memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami terhindar dari berbagai macam penyakit dan berbagai hal yang tidak diinginkan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai dengan berakhirnya nanti. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu yang selanjutnya ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak. Nah, sekarang kita nyanyi lagu apa ya? Adik-adik bisa lagu dari Terbit Matahari, bisa ya? Nah, oke. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita sudah memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama bercerita ya adik-adik. Kakak akan bercerita dan adik-adik semua akan mendengarkan cerita kakak. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ikutin kakak ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan cerita tentang-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal siapakah Yesus itu. Mari Tuhan Yesus, Engkau sertai kami pada hari ini Tuhan, agar dapat mendengarkan cerita-Mu dengan baik dan benar.
Ini doa dan permohonan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Amin. Oke, sekarang kita sudah berdoa dan adik-adik semua akan mendengarkan cerita kakak ya. Nah, kakak akan bercerita nih, siapakah Yesus itu? Ada yang tahu siapakah Yesus? Nah, kakak akan menceritakannya ya. Yesus adalah seorang manusia biasa. Dia terlahir dari manusia, yaitu ayah dan ibunya bernama. Nama ibu Yesus adalah Maria dan nama ayah Yesus adalah Yusuf ya adik-adik. Yesus terlahir dari Maria dan Yusuf. Nah, Yesus lahir kita kenal sebagai hari apa ya adik-adik? Nah, kelahiran Yesus kita kenal sebagai hari Natal ya adik-adik. Di sini adik-adik suka dengan hari Natal? Suka ya? Kakak juga suka. Kakak sangat bergembira sekali di saat hari Natal tersebut. Kita dapat bergembira bersama-sama, sangat bersuka cita di hari Natal tersebut. Nah, oke nih, Yesus lahir beberapa ribu tahun yang lalu ya adik-adik. Nah, Yesus di dunia selama 33 tahun ya adik-adik. Nah, kakak akan ceritakan nih perjalanan Maria dan Yusuf saat kelahiran Yesus Kristus. Mereka pergi ke Bethlehem ya adik-adik. Bethlehem adalah kota yang sangat jauh sekali. Nah, setibanya mereka di Bethlehem, Maria ingin melahirkan nih, namun keadaan di Bethlehem tersebut sangat banyak sekali orang. Nah, Yusuf kebingungan di mana mereka akan berteduh dan menginap malam itu. Kemudian hanya ada pilihan lain, mereka harus menginap di kandang domba. Nah, mau tidak mau nih ya, Yusuf dan Maria menginap di kandang domba dan di situ pun Maria melahirkan Yesus Kristus. Nah, kemudian malam itu menjadi malam yang sangat seru di mana malaikat mengumumkan kelahiran Yesus kepada orang-orang. Dia menyatakan bahwa Yesus sudah lahir untuk kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan orang-orang yang mengetahui tentang kedatangan kelahiran Yesus berbondong-bondong mengikuti bintang yang tepat ada di atas kandang domba tersebut. Di situ terlahir Yesus Kristus di tumpukan jerami. Nah, mereka sangat senang karena Yesus lahir pada malam itu. Kemudian Yesus bertumbuh dewasa sehingga dia dikaruniai Allah suatu pengetahuan yang luar biasa di atas rata-rata ya pemikiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengajar nih pada umur yang sekian tahun. Yesus adalah seorang anak yang sangat luar biasa dan jenius ya adik-adik. Tuhan Yesus pintar sekali berbicara, pintar tahu tata krama, dan Tuhan Yesus merupakan anak di atas rata-rata tentang pemikirannya. Nah, pada suatu ketika Ibu Yesus mengajak Yesus untuk berjalan-jalan. Namun Yesus hilang. Hah? Kemana Yesus hilang ya? Ada yang tahu Yesus kemana? Oke, kakak akan ceritakan nih. Nah, orang-orang dan Ibu Maria kehilangan Yesus. Kemanakah Yesus pergi? Sehingga orang-orang mencari Yesus dan Ibu Yesus pun mencari Yesus selama 3 hari. Dan pada suatu ketika Ibu Yesus menemukan Yesus berada di bait Allah. Apa yang Yesus lakukan di bait Allah? Nah, ternyata di bait Allah Yesus yaitu berbincang-bincang dengan para imam-imam. Para imam-imam tersebut merasa kagum sekali dengan Yesus karena Yesus mengetahui banyak hal tentang Allah. Oleh karena itu, Yesus sangat-sangat dikagumi dan sangat-sangat
pintar sekali ya adik-adik. Nah, luar biasa nih Tuhan Yesus. Sejak dia kecil saja, Tuhan Yesus sudah mengetahui banyak hal tentang Allah, dan Tuhan Yesus juga merupakan panutan bagi orang-orang, sehingga Yesus sangat dipandang oleh orang-orang. Nah, kemudian nih Yesus bertumbuh dewasa. Nah, apa saja yang Yesus lakukan saat dia bertumbuh dewasa? Oke, kemudian nih pada suatu tempat Yesus dibaptis oleh seorang Yohanes Pembaptis. Dia membaptis Tuhan Yesus ya adik-adik, sehingga pada zaman dahulu juga saat orang ingin menebus dosa mereka dan ingin suci kembali, mereka harus dibaptis pada suatu sungai, sehingga orang-orang yang sudah dibaptis tersebut mereka akan merasakan karunia Allah dan mereka hidup untuk Allah. Nah, kemudian sesudah Yesus dibaptis, Yesus banyak sekali melakukan mujizat yang luar biasa. Di sini adik-adik tahu mujizat apa saja yang Tuhan Yesus lakukan? Oke, kakak akan ceritakan ya. Mujizat yang Yesus lakukan banyak sekali, namun kakak akan ceritakan sebagian dari yang Yesus lakukan. Nah, Yesus melakukan mujizat yang luar biasa di luar nalar kita sebagai manusia. Namun tidak ada yang mustahil bagi Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Nah, pertama nih, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik tahu cerita Yesus menyembuhkan orang lumpuh? Oke, nah sekarang adik-adik bisa tonton video yang akan kakak tampilkan ini ya. Oke. Sekarang adik-adik boleh lihat video berikut ini. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan.
Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Luar biasa ya, mujizat yang Allah lakukan. Dia menyembuhkan orang lumpuh dan kembali berjalan lagi. Hanya dengan mengucapkan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Nah, kemudian mujizat yang selanjutnya, Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, adik-adik tahu ceritanya? Oke, sekarang adik-adik tonton video yang akan kakak tampilkan ini ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu,
orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, luar biasa ya mujizat yang Allah lakukan kepada Bartimeus yang buta kembali melihat hanya dengan Yesus meludahkan ke tanah, kemudian mengusap-ngusap ke mata Bartimeus sehingga Bartimeus dapat melihat kembali. Sungguh luar biasa, tidak masuk akal, tetapi tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya nih, apalagi mujizat yang Tuhan lakukan? Nah, kemudian Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik tahu tentang cerita tersebut? Oke, sekarang kakak akan tampilkan video ini ya adik-adik. Adik-adik tonton. Yesus baru selesai mengajar. Semua orang lapar. Suruhlah mereka pergi mencari makan, kata murid-murid Yesus. Namun Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa mereka bisa mempercayai Tuhan. Kalian beri saja mereka makan, kata Yesus. Wah, perlu gaji setahun untuk membelikan roti bagi mereka semua, seru murid-murid Yesus. Berapa banyak makanan yang kalian miliki? Tanya Yesus. Kata Andreas, ia punya 5 roti dan 2 ikan kecil. Yesus tersenyum. Bagus sekali. Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput. Duduklah mereka semua di lereng gunung. Yesus bersyukur kepada Tuhan atas roti dan ikan itu.
Lalu ia memecah-mecahkannya agar dibagikan oleh para muridnya. Ada 5.000 orang laki-laki, juga banyak wanita dan anak-anak. Setiap orang makan sebanyak yang mereka mau. Sesudah itu, para murid mengumpulkan sisanya. Ada 12 keranjang penuh yang tersisa dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Orang-orang tahu bahwa mereka bisa percaya Tuhan akan memelihara mereka. Adik-adik bangga nggak nih punya Tuhan seperti Yesus kita? Bangga ya, kakak juga sangat bangga mempunyai Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang mujizat apa lagi nih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Nah, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia membangkitkan atau menghidupkan seorang anak yang sudah meninggal. Oke, adik-adik tonton ya video ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Pak Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Suatu hari, Pak Yairus dan Ibu Yairus sedang sedih karena anaknya perempuan sakit. Anak Yairus yang sedang sakit itu berumur 12 tahun. Pak Yairus mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang melewati kotanya. Lalu berlarilah Pak Yairus untuk mencari Tuhan Yesus. Pak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus agar datang ke rumahnya. Tiba-tiba, datanglah saudara memberitahu bahwa anak Pak Yairus sudah mati. Tuhan Yesus berkata kepada Pak Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke rumah Pak Yairus. Ketika tiba di rumah Pak Yairus, banyak orang yang menangis dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang membuat ribut itu agar keluar. Masuklah Tuhan Yesus dengan Pak Yairus, Bu Yairus, Yohanes, Petrus dan Yakobus ke kamar anak itu. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," artinya, "bangunlah."
Akhirnya, anak itu bangun dan bangkit berdiri. Pak Yairus dan Bu Yairus sangat bersukacita. Ayat hafalan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi. Mereka. Markus pasal 10 ayat 14. Sekarang Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan. Luar biasa sekali ya, adik-adik sudah menonton video tadi. Iya, di situ adalah mujizat yang Tuhan lakukan. Itu adalah sebagian kecil dari mujizat yang Tuhan lakukan. Masih banyak lagi kejadian atau mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Luar biasa nih. Nah, di sini adik-adik bisa nebak apakah Yesus pernah diuji ataukah Yesus selalu bebas-bebas saja? Tidak ya adik-adik. Walaupun Yesus mempunyai segala hal, Yesus bisa melakukan segala hal, namun Yesus juga diuji. Nah, ujian apa saja yang Yesus tempuh pada saat itu? Ini merupakan kutipan, yaitu pencobaan yang Yesus lakukan. Ini adalah sebagian kecil ya, masih banyak sekali pencobaan yang Yesus lakukan. Nah, kakak akan tampilkan video ini ya adik-adik, adik-adik saksikan. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Adik sudah menyaksikan ya tentang pencobaan yang Yesus lakukan. Ternyata menjadi seorang Yesus tidak mudah ya. Iblis ingin sekali mencobai Yesus agar Yesus berpaling dari Allah. Pencobaan-pencobaan itu dapat Yesus tangkis ya. Yesus luar biasa ya adik-adik. Ada yang ingin seperti Yesus? Ada? Luar biasa sekali ya anak Tuhan. Nah, pada suatu ketika nih, Yesus mengajar orang-orang di berbagai tempat. Sehingga Yesus berjalan-jalan di suatu kota. Yesus ingin mengajarkan suatu kebenaran tentang Allah. Namun, ada satu orang yang ingin sekali bertemu dengan Yesus. Dia adalah seorang pemungut cukai. Pemungut pajak ya adik-adik. Nah, dia orangnya pendek nih. Dia orang kaya. Ada yang tahu siapa? Betul sekali. Dia adalah Sakeus. Sakeus ini sangat ingin sekali bertemu dengan Yesus ya adik-adik. Sakeus adalah seorang pemungut pajak.
seorang pemungut pajak terkenal dengan kecurangannya ya adik-adik, sehingga Sakeus adalah orang yang berdosa. Namun luar biasanya nih kasih Yesus kepada orang-orang. Tuhan Yesus tidak memandang siapa dia, tidak memandang berdosakah dia atau tidak. Namun Yesus menghampiri Sakeus karena Sakeus naik pohon ara ya adik-adik supaya dia dapat melihat Yesus. Yesus menjumpai seorang Sakeus tersebut dan berbincang-bincang dengan Sakeus. Sampai-sampai nih Yesus dibawa oleh Sakeus ke rumahnya untuk minum dan makan bersama. Di situ Sakeus bertobat kepada Yesus dan kepada Allah. Dia ingin menjadi seorang yang baik, tidak mempunyai dosa. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini dia mengampuni dosa orang-orang, tidak memandang siapakah dia. Nah, sehingga kita anak-anak Tuhan harus selalu memuji Tuhan dan tidak bosan-bosannya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan agar dosa kita diampuni ya adik-adik. Oke, amin ya untuk firman Tuhan adik-adik. Semoga kita semua dapat diberkati dari cerita yang sudah kakak ceritakan tadi. Nah, oke nih. Sekarang kita akan nyanyikan satu buah lagu ya adik-adik. Nah, lagunya adalah Hai Sakeus. Apakah adik-adik bisa? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Hai Sakeus, orang pendek, kecil buat dunia. Ia memanjat pohon ara, lalu melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Hai Sakeus, orang pendek, kecil buat dunia. Ia memanjat pohon ara, lalu melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Wah, luar biasa ya adik-adik sudah menyanyikan lagu Hai Sakeus. Nah, sekarang saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa sebelum persembahan kita dikumpulkan. Lipat tangan, tutup mata, kita doa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Dan sekarang kami anak-anak-Mu ingin mempersembahkan persembahan syukur kami ini secara sukacita dan sukarela. Mari Engkau berkati Tuhan persembahan yang akan kami kumpulkan ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Dalam hitungan yang ketiga, kita nyanyi sama-sama ya Dek. 1, 2, 3.
kita sudah mempersembahkan persembahan syukur kita ya adik-adik. Sekarang kita memasuki di penutup ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita doa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami anak-anak-Mu sudah menyelesaikan sekolah hari Minggu kami Tuhan. Berkatilah Tuhan apa yang sudah kami dengarkan pada cerita tadi dan berkati hidup dan kehidupan. Dan permohonan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Amin. Oke, sekarang kita nyanyi satu buah lagu, itu lagu penutup kita ya adik-adik. Kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Dalam hitungan yang ketiga, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di video yang selanjutnya.